Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? I'm Zainaldi as your lecturer. So today we are going to discuss about legal English in English for academic purpose. That means English for law student like you all. Okay, the next, here I have 4 objectives that I hope you all can fulfill in the end of our meeting. It's namely 1. Adab and abdab, dialogue using both legal English vocabulary and basic grammar. 2. Create the student on dialogue using legal and general English vocabulary. Number 3, use the legal English by reading and answering question. Number 4, differentiate between legal and general English vocabulary. So these 4 points, I hope you can fulfill in the end of our meeting. Legal English refers to the specialized language used in legal contexts and professions. It encompasses terminology, grammar, and communication style specific to the field of law. Jadi legal English itu adalah bahasa Inggris yang khusus atau lebih merujuk ke bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks hukum atau yang biasa digunakan oleh pengacara-pengacara seperti itu. Nah, jadi legal English ini jadi yang dibahas dalam legal English ini termasuk terminologi, tata bahasa, gaya bahasa, tapi yang lebih merujuk ke hukum. Nah, understanding legal English is crucial for law student and professional to communicate effectively, draft illegal documents accurately, and navigate the complexities of legal practice. Nah, jadi ini kalian sebagai mahasiswa hukum sangat penting sekali untuk bisa memahami legal English supaya kalian bisa berkomunikasi dengan efektif, bisa menerjemahkan dokumen hukum dengan akurat dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris tentunya teman-teman semua sudah tahu ada 16 tenses ya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi di sini saya hanya memilih 4 tenses yang menurut saya itu sering digunakan dalam percakapan atau yang sering muncul dalam dokumen-dokumen hukum seperti itu. Nah, tapi saya tidak membahas terlalu banyak karena saya yakin teman-teman sudah mempelajari semuanya. Jadi saya hanya meriman saja ya. Jadi yang pertama ada simple present tense. Rumusnya itu subject plus verb atau verb is plus object. Jadi contohnya seperti she fixed the broken chairs. Nah, yang kedua ada present continuous tense atau yang sedang berlangsung atau kalimat yang sedang berlangsung. Jadi rumusnya itu adalah subject plus to be atau are, am, is plus verb ing plus object. Jadi contohnya she is fixing the broken chairs. Jadi di sini yang di garis bawahi di is fixing. Penambahan to be and then verb ing-nya. Terus ketiga ada present perfect tense atau kalimat yang sudah atau telah dilakukan. Jadi rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object. Jadi she has fixed the broken chairs. Jadi dia yang perlu di garis bawahi di penggunaan kata have atau has and then
verb 3-nya, terus diikuti sama objek. Terus yang keempat itu ada present future tense atau kalimat akan atau apa akan yang dilakukan begitu. Jadi rumusnya itu ada subject plus will plus verb one dan plus object. Nah, jadi contohnya kayak she will fix the broken chairs. Nah, jadi yang di underline ini di penggunaan penambahan will dan kembali ke verb utama atau verb yang pertama. Ya, oke, saya rasa teman-teman bisa memahami tense ini, dan ya saya berharap teman-teman bisa memperdalam lagi belajarnya tentang tense-tense yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris hukum itu tidak jauh berbeda. Dari segi tata bahasa, semuanya itu sama, cuma ada beberapa kata-kata atau term yang biasa digunakan dalam Inggris hukum gitu. Jadi saya tuh mengajar ini dalam konteks ESP atau English for Specific Purpose kepada kalian mahasiswa hukum gitu ya. Nah, terus di sini ada legal English versus common English atau bahasa Inggris hukum versus bahasa Inggris umum. Nah, jadi di sini ada construction dalam bahasa Inggris hukum itu artinya interpretasi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris umum itu artinya adalah tindakan membangun sebuah bangunan seperti itu ya. Jadi sangat jauh berbeda. Terus yang kedua ada contemplation dalam bahasa Inggris itu berarti niat yang tidak mengikat atau untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam bahasa Inggris hukum itu sebagai niat yang tidak terikat begitu, yang tidak mengikat untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris umum itu kontemplasi itu diartikan sebagai memikirkan secara mendalam tentang sesuatu, ya. Terus selanjutnya ada express. Nah, dalam bahasa Inggris hukum itu berarti spesifik, pasti dan jelas. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris umum, ekspres itu artinya cepat ya, kayak yang teman-teman ketahui ada yang namanya kereta ekspres. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ada latihan membaca. Nah, di sini ada satu kasus ya. Jadi teman-teman baca paragrafnya terus jawab 4 pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Jadi kita sama-sama baca ya. Oke. Burglary trial part 1. Okay, Nasir is a suspect in a legal case. He is charged with burglary. He comes into the courtroom and sees the three judges. The judges are in charge of the trial and look very important. Nasir sees the three judges. They are very serious. Nasir's lawyer is worried. The prosecutor is confident. Nasir is nervous, but he tells the judges, I'm not guilty. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah membacanya dan silakan dipahami ya. Nah, jadi di sini nomor 1 pertanyaannya, what is the paragraph about? Nah, kira-kira paragraf ini membahas apa sih dari keseluruhannya ini? Kira-kira apa menurut teman-teman? What is the paragraph about? Oke, tentunya paragraf ini membahas Nasir case atau kasus Nasir. Oke. Terus yang kedua, what is the charge against Nasir? Jadi apa tuduhan yang maksudnya Nasir itu dituduh apa begitu? Dia dituduh melakukan apa? Nah, jadi teman-teman baca lagi di baca lagi di kalimat kedua. He is charged with burglary. Nah, jadi what is the charge against Nasir? Ya ini burglary atau bahasa Indonesianya itu perampokan. Terus who is in the courtroom? Who is in the courtroom? Jadi siapa yang berada di ruang sidang?
Nah, jadi teman-teman bisa baca di di kalimat kelima di sini. The judges are in the charge of the trial and look very important. Nasir is the three judges. Ya, jadi di sini Nasir melihat ada 3 hakim ya. Apakah jawabannya ada 3 hakim? Kita baca lagi. Di sini ada katanya Nasir's lawyer is worried. Nah, otomatis pengacara Nasir juga berada di ruang sidang. Jadi jawabannya adalah ada 4 orang, yaitu 3 hakim dan 1 pengacara Nasir. Oke. Terus nomor 4 ada does Nasir plead guilty or not guilty? Apakah Nasir mengatakan dia bersalah atau tidak bersalah? Saya rasa jawabannya sangat jelas ya. Karena di sini dia mengatakan I'm not guilty. Jadi dia tidak bersalah katanya. Oke. Nah, jadi setelah teman-teman membaca bacaan tadi, nah, jadi teman-teman itu sudah bisa menambah kosakata teman-teman ya. Nah, jadi dari bacaan tadi kita mendapat banyak sekali kosakata yang dalam konteks hukum itu ada judge yang artinya hakim, ada trial, persidangan, ada prosecutor, jaksa, terus ada lawyer, pengacara, ada courtroom, ruang sidang, legal case, kasus hukum, suspek, tersangka, courts, pengadilan, polisi, witness, saksi, ada burglary, perampokan, ada kriminal, ya kriminal sama ya, oke bahasa Indonesia. Ada clerk, petugas tuh, and then yang terakhir ada to charge, itu mendakwa. Oke, sekian materi hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang saya ajarkan kepada teman-teman semua, dan semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. And the last, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And